Karena tayamum itu hanyalah untuk satu fardu, maka ada konsekuensi yang harus kita terima di saat kita belum batal masuk waktu fardu yang berikutnya. Kita mau mengerjakan sholat isya, kita melakukan seperti itu di saat sholat maghrib. Apa yang harus dilakukan? Di sini dijelaskan, menurut Imam Nawawi, dia hanya cukup mengulang tayamumnya saja. Wudunya belum batal kan? Dia belum batal. Namun dalam praktek wudunya, dia selain membasuh juga tayamum. Apakah dia harus mengulang wudunya dan tayamumnya sekaligus? Di mana kita tahu bahwa tayamum itu hanya untuk satu fardu saja. Tidak boleh dua fardu. Kalau untuk sunnah terserah berapapun boleh. Dalam kasus ini, misalkan sholat maghrib, caranya tadi seperti itu, masuk sholat isya belum batal, belum berhadas, menurut Imam Nawawi cukup mengulang tayamum saja. Untuk wudunya tidak perlu diulang. Bahwa al-mu'tamad itu qaul yang mu'tamad. Menurut Imam Ar-Rafi'i, yatayammamu wa yu'idu huslal a'dha allati min ba'dil udwi alladhi alaihi satir. Menurut Imam Ar-Rafi'i, ketika waktu sholat yang berikutnya sudah datang, kita mau mengerjakan sholat fardu yang berikutnya, maka yang dilakukan adalah bertayamum dari anggota wudu yang harus ditayamumi tadi dan melanjutkan basuhan yang berikutnya. Misalkan di tangan, kasusnya di tangan, kita tidak perlu membasuh muka, langsung tayamum menggantikan bagian luka yang tidak boleh kena air yang ada di tangan itu, sekaligus melanjutkan basuhan yang berikutnya dalam wudu. Setelah tangan mengusap bagian rambut, kemudian membasuh kaki. Ini agak ribet kalau menurut Imam Rafi'i. Maka kalau kita ikut Imam Nawawi, cukup bertayamum. Sehingga ini tidak sama dengan orang yang tidak kasus seperti ini. Misalkan orang mau sholat isya, wudunya belum batal, dia tidak wajib wudu lagi. Mau wudu namanya memperbarui wudu, tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu memperbarui wudu, membangun wudu. Yang terjadi itu sebenarnya membangun wudu yang sunnah. Bangun nikah niki nggih sunnah, namun tidak mempengaruhi nenggone talak. Setelah masuk waktu wudu, waktu sholat yang berikutnya, kalau dia hanya berwudu, tanpa wudu pun sudah sah. Kalau dalam kasus ini sudah masuk waktu sholat berikutnya, dia mau mengerjakan sholat lagi, maka dia wajib mengulang tayamumnya. Walaupun belum berhadas, wajib mengulang tayamumnya. Ini yang harus kita lakukan. Dalam mandi pun juga demikian. Ketika orang hadas besar, kemudian ada lukanya, dia harus mandi, dan ketika ada luka tersebut ditambahi dengan bertayamum. Sebelum masuk waktu sholat, ketika masuk waktu sholat berikutnya, maka ya sama, diulang tayamumnya saja.